maskani jannati. Selamat nonton Sobat Santri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita beribu-ribu kenikmatan sehingga sampai detik ini kita masih dapat menjalankan aktivitas dengan sehat walafiat. Pada masa belajar, seorang pelajar mempunyai kerayuan dan kehinaan. Apabila seorang pelajar menggunakan kedua hal tersebut, maka seorang pelajar akan berhasil. Dan apabila seorang pelajar tidak menggunakan kedua hal tersebut, maka seorang pelajar tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena merayu orang yang alim dapat mengungkap ilmu yang disembunyikannya, dan kehinaan seorang pelajar ialah bisa menjadi sebab kontinuitas kesabaran seorang gurunya. Dan dengan mengungkapkan ilmu yang disembunyikan, ya, kebermanfaat akan didapatkan oleh seorang pelajar. Dan dengan faktor kontinuitas kesabaran seorang guru, seorang pelajar akan mendapatkan ilmu lebih banyak. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pelajar. Yang pertama, seorang pelajar hendaklah meniru atau meneladani akhlak para gurunya yang diridhoinya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, sebaik-baik pemuda dari kalian ialah pemuda yang meniru para sepuh kalian, dan seburuk-buruk sepuh kalian ialah sepuh yang meniru daripada pemuda kalian. Dan yang kedua, seorang pelajar hendaklah tidak keterlaluan kepada gurunya meskipun ia sudah sangat akrab dengan gurunya. Dan janganlah seorang pelajar memperlihatkan kelebihan dirinya kepada gurunya meskipun orang yang mengajarinya lebih tinggi darinya. Pada suatu hari, seorang ahli hikmah pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling hina?" Beliau menjawab, "Ialah seorang yang berilmu tetapi ia bertindak seperti orang bodoh." Dan pernah terjadi pada masa Rasulullah atau pada zaman Rasulullah, ada seorang tahanan anak perempuan yang menyapa Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepada perempuan tersebut, "Siapa engkau?" Perempuan tersebut menjawab, "Aku adalah seorang anak perempuan dari orang laki-laki yang dermawan, hatim." Lalu beliau bersabda, "Sayanglah engkau terhadap orang mulia
yang telah hina, sayanglah engkau terhadap orang kaya yang telah fakir, dan sayanglah engkau terhadap orang alim yang telah hilang di antara orang-orang bodoh. Dan yang ketiga, seorang pelajar hendaklah tidak memperlihatkan kecukupan dan ketidakbutuhan pada gurunya, karena hal tersebut dapat mengingkari nikmat dan apa-apa yang telah diberikan oleh gurunya. Bisa jadi ketika seorang pelajar menemukan kekuatan di dalam dirinya karena ketajaman pikirannya, ia ingin mengalahkan seorang guru yang telah mengajarinya, maka seorang pelajar tersebut bisa dikatakan seperti orang yang diajari memanah oleh gurunya setiap hari, lalu ketika ia sudah bisa memanah, ia memanah gurunya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang berkenan. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.